Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit pengetahuan tentang uji homogenitas data yang merupakan salah satu dari asumsi dasar atau syarat yang harus dipenuhi jika menggunakan analisis statistik secara parametrik. Nah, pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti di sini menggunakan analisis statistik parametrik. Pengujian dilakukan terhadap asumsi berikut ini. Yang pertama, untuk uji korelasi dan regresi, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas data. Kemudian untuk uji perbedaan atau bisa dikatakan dengan uji komparatif, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji homogenitas data. Nah, pada video ini kita akan mendiskusikan tentang uji homogenitas data. Sedangkan uji normalitas data itu sudah kita diskusikan pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika data dalam bentuk skala ordinal, maka terlebih dahulu data harus dirubah menjadi dalam bentuk data interval. Itu merupakan syaratnya. Nah, homogenitas varian atau data tadi merupakan syarat untuk menguji kesamaan dari dua rata-rata atau lebih. Setiap perhitungan statistik yang sampelnya 2 atau lebih harus dilandasi bahwa nilai-nilai atau harga varian dalam kelompok bersifat homogen ataupun relatif sama. Populasi-populasi dengan varian yang sama besar dinamakan dengan populasi dengan varian yang homogen, sedangkan jika tidak sama besar maka dikatakan dengan populasi dengan varian yang heterogen ataupun tidak sama. Nah, untuk uji homogenitas data di sini dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F atau uji Fisher. Adapun hipotesis pengujiannya ialah di sini ada H0, hipotesis nihilnya, data memiliki varian yang homogen ataupun sama. Kemudian untuk HA-nya, data tidak memiliki varian yang homogen atau heterogen, nah gitu, tidak sama. Jadi ketika kita menganalisis data, ini data ya mau dikhususkan data apa tergantung pada jenis penelitian kita. Kita selalu merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Artinya di sini ada H0 dan HA, dia tetap konsisten seperti ini. Kemudian untuk formulanya secara simbolik bisa kita tulis seperti ini. H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Artinya varian 1 sama dengan varian 2. Atau varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, adapun rumus untuk menentukan varian hitung tadi, yaitu dengan rumus uji F tadi di sini berarti S1 kuadrat atau varian pertama dibandingkan dengan varian kedua. Varian pertama ini adalah bukan varian dari data pertama, tapi merupakan varian yang paling besar nilainya. Sedangkan untuk yang kedua di sini merupakan varian terkecilnya. Adapun kriteria pengujiannya adalah, berarti di sini kita juga tidak terlepas dari kriteria pengujiannya. Nanti yang kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Artinya di sini kita melakukan pengujian homogenitas data secara manual, perhitungan manual, yang kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Seandainya nanti kita akan juga mendiskusikan mengenai uji homogenitas data menggunakan aplikasi SPSS, berarti kriteria pengujiannya juga berdasarkan kriteria yang kita analisis secara SPSS-nya. Nah, di sini kriteria yang kita bandingkan adalah
Tolak H0 atau H0 tidak diterima jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel atau penulisan secara simboliknya seperti ini. Dengan V1 di sini adalah DK, derajat kebebasan, atau DF, degree of freedom, pembilang yang di sini, varian terbesar. Dan V2 adalah DK, penyebut, atau derajat kebebasan penyebut, di mana DK itu sama juga dengan N kurang 1. N itu merupakan jumlah sampelnya. Dalam hal lain, ini banyak sampelnya. Dalam hal lain, H0 diterima. Berarti dalam hal lain H0 diterima jika kurang dari. Berarti jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya dapat diterima. Supaya lebih mudah dalam pemahaman atau dapat dipahami dengan baik, maka kita diskusikan contoh penerapannya atau contoh kasusnya. Di sini ada dua macam pengukuran kelembaban suatu zat. Cara satu dilakukan selama 10 kali dan menghasilkan variannya 24,7. Untuk kasus di sini saya tidak sharing lagi bagaimana menentukan varian hitung ini ya. Artinya bagaimana kita mencari varian. Karena pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai simpangan baku dan varian. Artinya di situ ada formulanya bagaimana kita menghitung variannya dari data yang masih bertabur, kita buat distribusi frekuensi, kemudian kita masukkan ke formula varian dan kita dapatkan variannya. Jadi fokus di sini adalah kita uji homogenitasnya. Jadi di sini langsung diketahui. Jadi cara pengukuran kedua lakukan selama 13 kali. Berarti untuk N-nya 13 kali dengan varian 2-nya adalah 37,2. Jika menggunakan taraf nyata 5% atau taraf signifikansinya, apakah kedua cara pengukuran itu mempunyai varian yang homogen atau memiliki varian yang sama? Itu pertanyaannya. Berarti untuk menjawab apakah sama atau tidaknya kita perlu analisis. Di sini N1-nya 10, N2-nya 13. Perlu diingat untuk jumlah antara dua sampel itu tidak mesti harus sama. Boleh saja dia berbeda. Seperti kasus yang kita diskusikan pada video ini. Nah, terlebih dahulu dalam statistik itu selalu kita kan kalau misalnya statistik itu berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Jadi semuanya itu ada hipotesis. Berarti yang kita selalu rumuskan dulu sebelum menyelesaikan masalah itu hipotesisnya. Berarti di sini ada H0, data memiliki varian yang homogen. HA, data tidak memiliki varian yang homogen. Untuk F hitungnya, berarti tadi ini varian terbesar dibandingkan dengan varian terkecil. Berarti berdasarkan kasus tadi, varian terbesarnya adalah 37,2 dibagi atau dibandingkan dengan 24,7. Sehingga diperolehlah nilai varian hitungnya, F hitungnya adalah 1,506 atau 1,5 kalau diambilkan satu angka di belakang koma. DK pembilang, berarti di pembilangnya ini kan ini, yang 37,2. Berarti tadi yang 37,2 ini di mana N-nya adalah 13, sedangkan yang 24,7 itu 10. Berarti DK-nya itu N kurang 1. Berarti 13 dikurang 1 adalah 12, dan DK penyebutnya untuk ini tadi, berarti N-nya 10 kurang 1, 9. Dan taraf nyatanya tadi 5%. Berarti di sini alfa, berarti di sini V1, V2, V1 pembilangnya, V2 penyebutnya. Kemudian dilihatlah di tabel F, kita perolehlah nilai 3,07 untuk F tabel. Jadi untuk F tabelnya bisa kita lihat di sini tadi, artinya yang pembilangnya 12 ini, kemudian yang penyebutnya adalah 9. Jadi kita perolehlah di sini 3,07. Itu untuk alfa apa? Yang di atas itu 0,05, sedangkan baris bawah 0,01. Jadi tergantung pada alfa yang kita gunakan. Jadi di tabel itu ada dua baris. Yang baris pertama untuk alfa 0,5, yang baris kedua adalah untuk alfa 0,01. Berarti kita sudah memperolehnya tadi 3,07. Jadi berdasarkan hasil analisis, diperolehlah bahwa F hitungnya, ini F hitungnya tadi, kurang dari F tabel. 1,506 kurang dari 3,07. Sehingga H0-nya diterima. Apa kesimpulan dapat diambil? Kita tulis kembali H0-nya. Kedua cara pengukuran mempunyai varian yang sama besar.
Nah, berarti tadi di sini sudah kita dapat kesimpulannya bahwa H0 diterima atau di sini varian antara kedua pengukuran itu sama. Berarti kalau kita ingin melakukan pengujian hipotesis penelitian kita, ini syarat awal salah satunya yaitu uji homogenitas sudah terpenuhi berdasarkan kriteria tadi. Jadi kriteria tadi adalah di sini tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan. Berarti terima jika kurang dari. Untuk kasus tadi, di sini kita peroleh bahwa F hitung kurang dari F tabel, maka dia adalah terima H0. Maka kedua cara pengukuran mempunyai varian yang sama besar. Baik, pada kesempatan ini, pada video ini hanya itu yang dapat saya sharing sedikit pengetahuan tentang pengujian homogenitas data. Untuk yang asumsi lainnya itu bisa dilihat, artinya asumsi lain uji normalitas data bisa dilihat pada video sebelumnya. Terima kasih, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.